Oke ya, jadi hari ini materi kita ya adalah lanjutan dari materi kemarin, yaitu terkait dengan extension and test of the classical model of trade. Oke, jadi kita masih di klasik, yaitu dari si Ricardian atau teorinya si Ricardo ya. Jadi di sini ya, kalau kita lihat di sini nanti adalah kita akan mencoba mendiskusikan bagaimana dari apa namanya modelnya si Ricardo di sini ada variabel uang yang nanti akan dimasukkan. Kalau kemarin itu kan dasarnya masih pada berapa tingkat efisiensi atau produktivitas jam kerja atau jam tenaga kerja per unit output yang dihasilkan, kan seperti itu. Oke, jadi di sini nanti yang akan kita bahas atau tujuan kita adalah yang pertama demonstrate how wage, productivity, and exchange rate affect trade patterns. Oke, jadi ada tiga variabel, yaitu yang pertama adalah wages yang nanti tadi saya sampaikan, nanti ada variabel uang. Kemudian ada productivity, ya berapa jam kerja, serta nanti mencoba dimasukkan variabel exchange rates ya. Bagaimana exchange rate itu nanti apakah berpengaruh terhadap apa namanya pola perdagangan, apakah nanti akan mengepush ekspornya atau justru akan menghentikan ekspornya ya, dan sebaliknya. Kemudian examine the implication of extending the basic model of comparative advantage. Oke, jadi nanti kita akan mencoba ya bagaimana comparative advantage itu bisa diimplementasikan seperti itu. Kemudian real world trade pattern are consistent with underlying comparative advantage. Nah, apakah iya kan seperti itu? Oke ya, jadi kita langsung ke applied-nya ya, kita langsung ke teorinya, yaitu yang pertama adding money to the classical models. Oke, jadi di sini suppose the money economy instead of a better barter ya, bukan better barter economy. Oke, jadi di sini kita miliki atau kita punya wages rate. Oke, jadi di sini adalah wages rate yang nanti di capture dengan ini ya, di capture dengan USD atau dengan pound sterling, kan seperti itu ya. Stage in the country's currency, misalnya di sini US ya. Oke, jadi di sini adalah di US we have $2 ya, $2 per hour ya. Jadi di sini $2 per hour ya, per hour ya. Kemudian di UK ya, wages rate-nya atau tingkat upahnya yaitu adalah 1 sterling atau pound sterling per hour, kan seperti itu. Okay, and then an exchange rate that relate the country currency. Okay, in here di sini misalnya atau asumsinya adalah $1 itu sama dengan 1 pound sterling, kan seperti itu ya. $1 sama dengan 1 pound sterling. Nah, oke, ini yang harus diingat ya. Ini adalah basicnya ya. Oke, jadi di sini apa namanya dasarnya dulu yang harus kita ketahui ya. Oke, ini dengan apa namanya simple model atau contoh yang simple dulu, bahwa apa namanya wages rate-nya ini dasarnya adalah ini, kemudian exchange rate-nya asumsinya adalah ini ya. Oke, nah kemudian atau kita tuliskan di sini misalnya di US ya, di US apa namanya, ini adalah wages rate-nya ya, tadi wages rate-nya di US adalah $2 per hour. Kemudian di UK adalah 1 sterling atau pound sterling per hour, kan seperti itu.
Nah, kemudian di sini produk yang diperdagangkan itu ada weight, ya, ada weight sama ada cloth, kan seperti itu. Nah, bagaimana tingkat produktivitasnya? Ya, produktivitasnya adalah di US, ya, di US kita punya ini adalah dua atau apa namanya produktivitasnya adalah untuk weight di US itu adalah 2 labor per unit. Ya, kemudian di UK ini adalah 6. Kemudian untuk close ya, untuk close di US ini adalah 3, kemudian di UK adalah 4 ya. Ya. Jadi ini adalah produktivitasnya ya, ya produktivitasnya. Oke. Jadi ini yang harus dipahami di awal dulu. Oke, sehingga apa namanya di sini berapa unit price-nya? Unit price-nya adalah ini ya. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4 ya. Kemudian ini 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian di UK 1 kali 6 sama dengan 6. Kemudian di UK untuk close 1 kali 4 sama dengan 4 kan seperti itu ya. Jadi berapa apa namanya harga per unitnya ya, harga per unit, tetapi di sini base-nya itu hanya labor ya, hanya labor ya. Di sini belum memasukkan berapa level atau harga dari raw materials ya, dan sebagainya ya, seperti itu. Jadi di sini dasarnya baru labor ya, productivity of labor kan seperti itu. Oke ya, jadi ini contohnya sebenarnya sama dengan kemarin ya, sama dengan di apa namanya pertemuan sebelumnya. Cuma di sini ya untuk menghasilkan satu weight, untuk menghasilkan a weight ya per unit atau per satuan, ini dibutuhkan jam kerjanya 2, maksudnya gitu ya. Oke. Jadi di sini untuk menghasilkan satu weight ya, satu weight di sini itu apa namanya jam kerja yang dibutuhkan itu adalah dua tenaga kerja atau 2 hour tadi ya. Nah, jadi di sini makanya di sini gampangnya dibuatnya adalah 2 labor ya. Ini hanya untuk mempermudah nanti untuk pengaliannya dengan yang ini tadi. Ya. Oke, kemudian di sini adding money to the classical model. Oke, jadi di sini bagaimana ketika variabel uang itu dimasukkan. Jadi di sini the US will export wheat since it can purchase wheat for a lower price. Jadi di sini di US akan mengekspor wheat. Kenapa? Karena di sebelumnya tadi bahwa wheat ya di sini ya harga ini bila dibandingkan dengan ini, nah, maka di Amerika ini akan lebih murah yang wheat kan seperti itu. Jadi di sini di US ya untuk produk wheat ya, untuk produk wheat ini kan pay wheat in US dibandingkan dengan P untuk close di US ini kan harganya lebih kecil atau lebih murah untuk yang wheat kan seperti itu ya. Ini sehingga US akan mengekspor wheat. Why? Karena the level harga ya, level harga untuk wheat itu kan lebih murah ya dibandingkan dengan yang close ya. Kemudian ya berikutnya adalah in the UK will export clothes since it can purchase clothes for a lower price ya. Jadi apa namanya sama tadi ketika di sini di UK ya, di UK maka untuk dia akan fokus, dia akan spesialisasi di clothes ya, di clothes. Why? Kenapa? The level price of clothes in the UK is lower than price with in UK ya, kan gitu tuh ya. Oke, sehingga di sini ya di UK ya, di UK dia akan apa namanya spesialisasi ya, spesialisasi di harga yang mana produksinya itu biaya produksinya itu lebih murah ya.
Tuh ya. Nih. Oke ya, jadi kesimpulannya ketika bagaimana variabel uang itu dimasukkan adalah seperti ini ya, maka nanti akan ketemu berapa harga dari apa namanya produk tersebut ya itu. Nah kemudian bagaimana kondisi dari ekspornya ya. Oke, negara satu should export goods when. Oke, jadi di sini ya ada ketentuannya adalah ketika suatu negara atau dalam hal ini negara satu dia akan mengekspor apa namanya komoditas C ketika AIC dikali dengan WI dikali dengan E itu lebih kecil dari A2C kali W yang mana A ya. A ini adalah under labor requirement per hours to produce good J in countries 1 dan 2. Oke, jadi di sini ya ini sama ya dengan kemarin. A itu apa? A itu adalah nih ya labor requirement. Kalau kemarin kan jam kerja tuh ya kan, jam kerja. Kalau di sini ya ini sebenarnya sama ya, sama ya. Itu kemudian apa itu W under wages rates atau wage rates atau tingkat upah ya, ini adalah tingkat upah per hour ya, per hour. Oke, kemudian E adalah exchange rate-nya ya. E is country first exchange rate ya of country. Oke, jadi di sini apa namanya exchange rate-nya adalah ya sama ya, seberapa besar nilai tukar untuk satu unit satuan mata uang negara satu terhadap negara dua ya, seperti itu. Ya, jadi kuncinya nanti adalah di sini ya. Kebetulan tadi untuk N-nya itu kan apa namanya satu, artinya 1 US itu sama dengan $1 itu sama dengan 1 pound sterling, sehingga nanti pengalinya nggak ada masalah. Ya, nanti masalahnya ketika value of A atau nilai dari exchange rate itu berbeda ya, sehingga nanti akan mempengaruhi di mana negara tersebut akan fokus di salah satu barang kan, seperti itu. Oke ya, jadi di sini ya country 1 should export goods when ya, atau asumsi yang dibangun ini adalah ini ya. Tuh. Oke, ya saya rasa cukup jelas ya, cukup jelas. Oke, berikutnya adalah oke, masih sama country 1 should export goods when tadi that is when country 1 goods price is lower than stage in common currency ya, tadi ya ini kan ketentuannya karena tadi common currency ya, common currency. Therefore the pattern of trade is determined by ini ya otomatis ya 3 variabel itu kan, seperti itu ya. Jadi bagaimana pola perdagangan ya pola perdagangannya adalah ya penentunya adalah ini kan itu ya. Jadi tadi ya berapa efisiensi atau apa namanya produktivitas dari labor, kemudian berapa tingkat upah, kemudian nilai dari exchange rate-nya ya, otomatis kan itu ya. Ini pola perdagangan untuk melihat, untuk menguji apakah nanti model dari Ricardian ini bisa di-applied kan, seperti itu. Oke, ini masih ya sama ya syaratnya. Oke, kemudian country A should export goods when ya sama ya, cuma ilustrasinya antara negara 1 sama negara 2 saja. Oke, wage rates limit.
Oke, jadi di sini negara satu, tingkat upah di negara satu relatif to negara 2, maka country 1 find it harder to sell its export to country B. Otomatis ya, otomatis ketika di sini wages-nya itu naik, apa yang terjadi? Wages naik, yang terjadi atau efeknya adalah pay-nya akan naik, kan seperti itu. Itu sudah otomatis kan ya. Sama juga misalnya kondisinya saat ini ya di negara kita ya, ketika nanti upah murah maka otomatis nanti produktivitasnya dulu itu akan naik, kan seperti itu ya. Ya, jadi di sini sebelum ke upah ya, jadi di sini apa namanya, ketika wages-nya naik maka otomatis produktivitasnya akan naik ya. Ini dari supply side ya, dari supply side, dari supply side artinya di sini dari kacamata si pengusaha ya. Di sini ketika wages naik ya, ketika wages naik asumsinya adalah nanti produktivitas naik. Kenapa? Dengan upah yang lebih murah dia akan menghasilkan produk yang sama ya, padahal upahnya lebih murah. Automatically profitnya itu kan akan naik. Ketika profit naik itu kan nanti bisa apa namanya, bisa ditambahkan pada biaya modal untuk produksi, kan seperti itu. Oke. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi ketika wages sorry, ini ketika wages turun ya. Tapi kalau di sini ketika wages naik, sorry, balik tadi saya. Ketika wages-nya naik, maka di sini produktivitasnya otomatis akan turun ya, akan turun. Ketika produktivitas turun ya, yang harusnya bisa dikerjakan 2 jam, sekarang harus dikerjakan 3 jam. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pay-nya otomatis kan naik ya. Sorry, tadi saya ilustrasinya di tempat kita ya. Tapi kalau di sini ini ya, di sini ya, ini kan ketika wages naik ya, wages rates goes up relative to country 2. Jadi di sini di negara tadi contohnya adalah di US ya, ketika wages naik terhadap atau perbandingannya adalah di partner, maka produktivitas turun, harga otomatis naik. Apa yang terjadi? Ya, yang terjadi maka nanti pay-nya naik sehingga nanti ekspornya ya, apa namanya, ekspornya itu kan juga akan turun ya. Jadi turun di sini ya karena nih ya, to sell its export to country B, negara satu find it harder ya, it harder to sell ya, it harder to sell export to country second atau to partner, kan seperti itu ya. Why? Karena alasannya adalah ini ya. Tuh, nah sekarang kondisinya sebaliknya ya, ketika apa namanya, country first wages rates atau apa namanya, tingkat upah di negara satu goes down ya, apa yang terjadi? Maka country ini is less interest in importing for country 2 ya. Artinya apa? Artinya ya produktivitasnya itu sudah naik gitu loh ya, produktivitasnya itu naik ya. Sama juga di sini ya, ketika di sini wages-nya itu turun, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah produktivitas naik, kan otomatis kan seperti itu ya. Tadi ya ilustrasi tadi, apa namanya, wages turun, upah turun, produktivitas naik ya, yang tadi harusnya dikerjakan 3 jam sekarang bisa dikerjakan 2 jam, atau harusnya sama-sama taruhlah upahnya itu kalau di tempat kita misalnya 50.000 per jam misalnya ya, itu sekarang bisa ditekan menjadi 40.000 per jam. Nah, sehingga kan ada akumulasi modal, akumulasi biaya yang nanti bisa dimasukkan sebagai modal, kan seperti itu. Sehingga di sini yang terjadi adalah P turun, harga menjadi lebih murah. Ketika harga konsumsi barang konsumsi itu lebih murah, maka ngopo ada impor, kan seperti itu. Sehingga impornya kan bisa ditekan. Ya, impornya kan bisa ditekan. Kenapa? Karena di sini konsumsi itu kan merupakan function dari atau sama dengan ya, itu sama dengan produksi ya, produksi dikurangi dengan impor ditambah dengan ekspor, kan seperti itu ya. Artinya apa? Artinya ketika produksi naik ya berarti kan M-nya kan bisa dikurangi ya, kan seperti itu. Oke, nah sekarang kita ke ilustrasi ya. Jadi di sini masih di ilustrasi yang sama ya, cuma angkanya yang beda. Masih di US, UK, kemudian produknya kita punya with sama close, kan seperti itu.
Nah, jadi di sini kalau kita lihat ada kenaikan atau ada peningkatan wages rates di US ya. Tadi US itu kan untuk cost atau untuk biaya upahnya atau biaya tenaga kerjanya tadi kan hanya 2 ya di sini nih ya. Tadi 2, sekarang 3. Kemudian untuk produktivitasnya masih sama ya, masih sama yaitu untuk waste itu 2, kemudian untuk cloth 3. Di UK tidak ada perubahan ya, masih waste di 6, kemudian 4 di close kan seperti itu. Nah, cuma di sini ya sekarang ada perubahan dari nilai tukar ya, nilai tukar. Jadi di sini ya suppose exchange rate-nya ya, exchange rate-nya sekarang ada nilainya ya, ada nilainya yaitu di sini bahwa $1 ya, $1 ya, nilai tukarnya $1 itu sama dengan 0,5 sterling atau pound sterling ya. Ini oke, sehingga kalau kita masukkan di sini maka ini ya harganya adalah 3 kali 2 ya sama dengan 6, kemudian 3 kali 3 sama dengan 9, kemudian 1 kali 6 ya sama dengan 6, kemudian UK 1 kali 4 ya, 1 kali 4 sama dengan 4 ya kan seperti itu. Oke, kemudian di sini apa namanya? Kalau sekilas kita lihat ya produktivitas atau harga per unit barang ya, harga per unit barang untuk waste itu kan sama ya, di US sama di UK itu sama, yaitu sama-sama 6 US di US, kemudian 6 pound sterling di UK ya. Harganya sama, cuma tadi ada perbedaan pada variabel exchange rate-nya ya. Nanti kita lihat. Kemudian di close ya, untuk close untuk pakaian di US harganya menjadi 9. Sedangkan di UK itu menjadi atau tetap ya, harganya tetap yaitu di 4 sterling ya, pound sterling ya. Oke ya, kita lihat ya. Should the US atau di negara satu ekspor waste ya, kita lihat it should if AIJ per A1C per A12 itu harus lebih kecil dari W2 per W1 kali E ya kan seperti itu. Nah, kemudian di sini ya ini adalah perhitungannya selama 2/6 ya, 2/6 itu sama dengan atau lebih kecil dari 1 dibagi 3 kali setengah, US export waste from the US waste price is none. Oke ya, jadi di sini ya bagaimana apa namanya variabel exchange rate itu dimasukkan ya, variabel exchange rate itu dimasukkan. Oke ya, jadi di sini ya. Ini kemudian ini. Oke, jadi syaratnya adalah tadi di sini ya, ketika ini ya A1C per A2C ya. 1 itu berarti negara, C itu berarti untuk produk yang sama kan seperti itu ya. Oke, kita lihat tadi di tabelnya ya. Nih, jadi kan ini adalah 2, ini adalah 6 ya. Makanya kan tadi 2/6 ya. Oke, jadi di sini adalah 2/6 untuk waste di waste apa namanya? Waste Amerika ya, untuk produktivitas waste di Amerika terhadap waste di UK ya, waste di UK. Kemudian W2 ya, W2 berarti tingkat upahnya ya, tingkat upahnya ya 1 per W1 ya. Tingkat upahnya tadi di Amerika kan 3 kan, ya kan 3 dikali dengan exchange rate-nya adalah setengah, tadi kan gitu, ya kan. Oke, berarti nah ini
The US should export with, atau US with price is 6, the UK with price is 6 ya. Oke. Oke, sehingga di sini ya it's easy to show that the UK should export clothes ya. Oke. Oke, jadi di sini ketika harganya dibalik ya, ketika ada reverse measure ya, reverse measure ya. Oke. Jadi kenapa? Ya karena kalau nanti perhitungannya ini dimasukkan, jadi misalnya A2J per A1J kemudian lebih kecil dari tadi ya, maka nanti di sini ketemunya kan akan 12 kan seperti itu ya. Itu makanya di sini it is said to show that the UK should export clothes ya. Kenapa? Karena harganya ketika ada variabel exchange rate ya, ada variabel exchange rate ya itu tetap lebih tetap lebih murah ya di Amerika ya. Itu. Oke. Kemudian, what if the US wage rate rose to, bagaimana ketika upah di Amerika itu naik menjadi 6? Apakah nanti Amerika tetap akan fokus ekspor ke UK untuk wage apa tidak? Kan seperti itu. Nah, ilustrasinya akan menjadi seperti ini ya. Jadi di sini ya sama ya 6 kali 2, 6 kali 3, 1 kali 6, 1 kali 4 ya. Cuma di sini ya nih ya masih ada variabel exchange rate. Nah, inilah yang membedakan atau yang memperkecil level harga antara UK sama US ya. No, the US wage price is the same as the UK if we state the mean common currency ya. Kemudian, therefore, if the wage rate is the US should rise above $6, the UK will no longer buy US with trade will easy. Ya, oke, ya otomatis ya karena ya nanti Anda bisa hitung sendiri ketika harganya itu harga dari tenaga kerja atau tingkat upahnya tadi di Amerika menjadi 6 kan seperti itu. Oke, kemudian what if instead the US wage rate fell to 2.67? Ya. Oke, jadi bagaimana ketika tingkat upah di US, W-nya US ya, W US ini turun pada level ini ya. Jadi tadi dari 2 ke 3, kemudian ke 6, nah sekarang 3 turun ke 2.67 misalnya. Ya, nih. Nah, oke, 2.67 ya. Kemudian masih pada level exchange rate yang sama yaitu setengah ya atau 0,5 ya Amerika terhadap UK ya. Oke. Oke, nah oke, kemudian what if the US rate fell to maka US close price is the same as the UK if the state the mean common currency ya, dengan currency yang common ya. Kemudian therefore if the wage rates in the US should fall below wage rates in the US should fall below 2.67, the US will no longer buy UK clothes, trade will be okay. Jadi ketika harganya itu harga tenaga kerja atau upahnya itu turun ke 2,67 ya, maka di sini close price in the same as. Nah, jadi nanti harga dari close ya, P dari P untuk close ya, atau P close di US itu akan sama dengan P
close di UK kan seperti itu untuk ketika atau kondisinya wages-nya upah tenaga kerjanya itu di 2,67 ya US ya. US maka akan menghasilkan harga dari close antara US sama UK itu kan sama. Kemudian, therefore, if wage rates in the US should fall below, US will no longer buy UK close. Nah, ketika nanti ya, nih, ketika nanti wages rate di US itu turun di bawah 2,67 ya, ketika W di US ya, W di US itu turun ya di bawah 267 ya, di bawah 2,67, maka kondisinya adalah nih US will no longer buy UK close ya. Kenapa? Karena harga barang untuk pakaian di Amerika itu akan menjadi lebih murah ya, pakaian ya menjadi lebih murah di Amerika dibandingkan yang ada di UK kan seperti itu ya. Oke, jadi di sini titik equilibriumnya ya itu adalah di 2,67 dengan asumsi bahwa nilai tukarnya adalah 0,5 ya. 0,5. Oke, solve the equation for W1 ya, for good X. Solve the for good Y. Oke, jadi di sini adalah ya tadi ya. Jadi A1 untuk waste, untuk close ya. Ini di negara 1 ya. Di negara 1. Oke, jadi untuk waste ya ketika tadi A1J per A2J berarti A waste ya, A waste US per A waste UK itu 2/6 ya. Kemudian lebih kecil dari 1 per W1 kali 0,5 ya, berarti W1-nya adalah 6. Artinya apa? Artinya ini adalah kondisi ideal berapa level dari W1-nya ya ketika A kecilnya itu diketahui ya. Kemudian upahnya diketahui ya. Tuh, kemudian untuk close itu harus nih ya, jadi 3/4 ya sama untuk produktivitas close di US per produktivitas close di UK 3/4 sama dengan ini, maka W1 idealnya ini adalah ini ya, ini untuk close ya, untuk close ya. Artinya apa? Artinya ketika nanti ya tinggal nanti di US ini akan fokus ke mana? Fokus kemana di sini dalam artian adalah ketika kondisinya ya untuk close ini dengan asumsi negara partnernya itu tetap fundamentalnya, artinya baik exchange rate maupun tingkat upahnya itu tidak berubah, maka nanti untuk close ketika tingkat upah di negara 1 itu lebih kecil dari ini ya, otomatis nanti impor untuk close di negara 1 itu tidak relevan kan, seperti itu ya, tidak relevan atau ya tidak menarik bagi negara 1. Kenapa? Ya karena tadi harganya lebih murah di autarki daripada dari harga internasional kan, seperti itu. Kemudian untuk W saya ekspor akan menarik ketika ya ini ya, kalau ini di atas berarti ini kan di bawah ya, di bawah 6 nanti akan menarik ya, maksudnya menarik di sini harga menjadi lebih murah kemudian menarik untuk di impor dari negara lain atau menarik untuk kita ekspor ya. Itu. Kemudian dari kacamata negara kedua ya, adalah ini ya. Change country second wage rates also can affect the pattern of trade.
Kemudian if second wages rise too much, they will not be able to export anymore. Oke. Jadi ketika negara dua, UK, wage raise too much. Nah, too much ini harus kita buktikan ya, harus kita hitung dulu ya. They will not be able to export anymore ya. Ya, be able ya, not be able ya, not be able ya. Kenapa ya? Karena harganya menjadi lebih mahal kan seperti itu. Kemudian apa namanya? If second wage fall too much, Cuy no longer wish to import ya, kondisi sebaliknya ya, otomatis ya ketika apa namanya wages rate-nya itu turun too much ya, too much, nah, maka negara dua, negara dua dia ya nggak berharap untuk import atau nggak menarik lah, ngapain impor ya, kondisinya sama ya, harga di dalam negeri jauh lebih murah. Oke, kemudian solve the export condition for W2 ya, W2 berarti tadi adalah tingkat upah for its goods ya. Jadi di sini apa namanya kuncinya ya dalam contoh tadi itu adalah di tingkat upah negara 2. Nah, sehingga nanti bisa disimulasikan bagaimana apa namanya ketika wages itu naik, ya, wages itu naik atau turun dan seterusnya, nanti efeknya ini adalah lebih kurangnya nanti seperti ini ya. Makanya ya kalau dalam ya pasar saham, kemudian pasar mata uang ya seperti ini nanti akan signifikan banget ya. Jadi contohnya gini, misalnya ya nanti di ekonomi keuangan internasional ya, atau di ekonomi internasional 2 ya. Jadi nanti ketika atau bagaimana apa namanya the Fed misalnya ya, the Fed atau pemerintah Amerika atau Bank Sentral Amerika dia mengumumkan ya nanti akan ada kenaikan upah ya, kenaikan upah di Amerika. Apa yang terjadi? Maka nanti ketika upah di Amerika itu terjadi peningkatan atau penurunan, maka nanti secara cepat akan direspon oleh variabel-variabel lain ya di dunia ya. Jadi di sini Amerika itu kan sebagai indikator ya, dia sebagai indikator bagaimana keberhasilan dari perekonomiannya kan seperti itu ya. Sehingga begitu nanti the Fed dia mengumumkan sesuatu, ya maka negara lain nanti langsung akan merespon ya. Sehingga nanti efek atau dampak yang paling cepat saat itu adalah pada harga mata uang ya, pada harga falasnya. Ya, seperti itu ya. Mungkin di sini ada yang punya apa namanya pengalaman ya, pernah main, bukan pernah main ya, pernah bekerja atau pernah invest di pasar falas atau di saham. Nah, nanti seperti itu ya. Jadi bagaimana seorang Amerika ya dia mengumumkan sesuatu melalui the Fed, maka ya semua negara, artinya negara-negara yang mata uangnya itu apa namanya diperdagangkan, nah nanti akan merespon begitu cepat ya, seperti itu. Oke, kemudian exchange rate limit. Ya, exchange rate tadi ini ya, jadi ini tadi adalah country wages rate limit, artinya di sini keterbatasan dari apa namanya variabel wage atau variabel apa namanya tingkat upah. Kemudian untuk exchange rate ya, adalah di sini ya, if country first currency appreciate, import will seem cheaper and export more expensive. Oke ya, jadi otomatis ya, ketika negara satu currency-nya itu terapresiasi ya, artinya mata uangnya itu menjadi lebih kuat ya di moneter ya. Jadi ketika mata uang di suatu negara, dalam hal ini negara satu itu appreciate terhadap partner atau terhadap negara dua ya, maka import will seem cheaper ya, sehingga nanti impornya otomatis kelihatannya akan menjadi lebih murah dan sebaliknya ya, Jadi di sini ya memang apa namanya ya kebijakan moneter ya ini memang apa ya, ada banyak variabel yang nanti akan mempengaruhi ya. Jadi memang di sini ketika suatu mata uang itu kondisinya itu harus terapresiasi terus, itu juga tidak bagus terhadap ekspornya.
ya. Tetapi kalau terdepresiasi terus itu juga tidak bagus, ya. Ini dilihat dari sisi perdagangan internasionalnya, ya, belum pada kebijakan moneter ataupun fiskalnya. Kita fokusnya adalah pada perdagangannya, ya, karena kita di apa namanya, ekonomi internasional, ya, kaitannya dengan perdagangan, ya, dengan teori awal ini dulu, ya. Kalau untuk yang moneter nanti, ya. If country first currency appreciate, import will seem cheaper and export more expensive, ya. Jadi ketika rupiah misalnya kita contohkan, ketika rupiah kita itu turun, naik dulu. Ketika rupiah kita itu naik menguat terhadap dolar misalnya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah karena uang kita itu kuat, maka kita impor kelihatannya murah. Kan seperti itu. Beda. Kemudian dari sisi ekspor, karena mata uang kita kuat sehingga nanti mereka si partner akan memperoleh rupiah, ya, misalnya dolar akan memperoleh rupiah yang semula $1 10.000 misalnya, ekstrimnya $1 10.000, kemudian terjadi penguatan, misalnya sekarang $1 menjadi 8.000. Artinya apa? Artinya partner ketika mau beli produk dari Indonesia itu kan harus mengeluarkan more, kan, dia harus mengeluarkan uang lebih, ya. Kenapa? Yang semula $1 10.000 sekarang menjadi 8.000, kan seperti itu. Nah, sehingga terlihat itu menjadi lebih mahal, kan seperti itu, ya. Ya, analoginya kayak gitu, ya. Kemudian if first currency appreciate, first currency, ya, currency di negara satu appreciate enough, it will no longer be able to export, ya. Enough, ya. Tadi tidak begitu ini, ya, tidak enough, ya. Tidak begitu ekstrim maksudnya. It will no longer be able to export, ya, be able to export, ya, no longer, ya, ya tadi, ya, karena harganya menjadi mahal. Oke, kemudian if first currency depreciate enough, will no longer wish to import, ya, otomatis, ya, ya, nih, ya, currency depreciate ketika mata uang, ya, terdepresiasi, ya, maka will no longer wish to ekspor, maka keinginan untuk impor itu turun, ya. Kenapa? Ya karena mata uangnya sekarang turun, kemudian harganya menjadi murah, kan seperti itu. Oke, solve export condition for E, ya, for E, ya, for E, ya. Jadi di sini exchange rate, ya, memiliki peran penting, ya, atau peran sentral, ya, ini. Oke, kemudian more than two goods. Having more than two goods has no effect on the basic classical models. Having more than two goods has no effect on the basic classical model. Ya, nih, agak kompleks sekarang. Kalau tadi hanya dua barang, kemudian dua negara. Nah, sekarang kita ke ini, ya, more than two goods. Oke. Kemudian tapi di sini negaranya masih sama, ya, kita punya US sama UK, ya, US sama UK, ya. Kemudian di sini ada wage rate-nya, ya. Dengan ini aja masih dipermudah dengan apa namanya, tingkat upah yang simple, artinya sama, baik itu untuk wage, untuk metals, untuk cheese, untuk komputer, baik dan untuk close, ya. Jadi di sini untuk tingkat upahnya lebih gampang, artinya apa namanya, per jamnya sama, ya, atau per tenaga kerjanya sama untuk semua produk. Oke, jadi di sini kalau tadi hanya ini, ya, tadi hanya ini sama ini, sekarang kita punya ada tambahan untuk metal, kemudian ada cheese, kemudian ada computers. Oke, kemudian A kecilnya adalah ini, ya, A kecilnya, ya, A kecilnya adalah ini, ya. Oke, jadi di sini bervariasi, cuma asumsinya masih sama, ya. We have exchange rate 0.5, ya. Oke, ini ilustrasinya seperti ini, ya, more than two goods. Oke. Terus, di sini kita tinggal menghitung, ya, berapa apa namanya, berapa harga, ya, berapa pay wage di US, pay wage di UK, dan seterusnya dengan dibandingkan dengan UK, kan seperti itu, ya.
Ketika kondisinya seperti ini ya, ketika seperti ini maka nanti US pola perdagangan awalnya itu akan seperti apa kan akan kelihatan ya. Misalnya di UK di US dulu, di US ya, di US berarti 2 untuk wave ya, 2 kali 3 kali setengah. Kemudian di UK berarti 6 kali 1 ya, 3 kali 2 kali setengah ya, berarti 3 banding 6. Kemudian untuk metal, untuk sheet metal ya ini 4 kali 3 12 kali setengah berarti 6, sedangkan di UK itu hanya 4. Kemudian di US ya 5 kali 3 15 7 setengah, 1 kali 3 berarti 3, 7 setengah banding 3. Komputer 2 kali 6 3 ya, sekali setengah, 1 kali 7 7 berarti lebih efektif di US. Close 3 kali 3 9, 4 setengah, 1 kali 4 4 berarti lebih murah di US ya. Oke ya, jadi di sini the export condition can still be used. Perhaps it is better to pattern the product in ascending order ya. Oke, jadi apa namanya, dengan kondisi ini maka kita bisa melihat ya bagaimana kondisi inisialnya ya, kondisi awalnya itu bagaimana, kemudian nanti kita lihat ketika salah satu variabelnya itu nanti mengalami perubahan kan seperti itu ya. Oke ya, nih exchange rate is still $1 itu sama dengan 0,5 pound sterling, berarti E-nya ini setengah dari kacamata W1, kemudian W2 per W1 kali E itu adalah 0,67, maka as a pointer, Country S should export everything to the left of the pointer ya. Ya, ini ya. Left of the pointers. Oke, nanti silahkan dihitung ya. Coba Anda hitung sendiri ya. Nanti kira-kira berapa ya di left ya, left ya. Bukan left pergi dari room ini ya, tapi left left dari pointer ini ya. Maka karena apa? Karena nih suppose deh exchange rate-nya adalah sama, tidak ada perubahan, kemudian exchange rate levelnya itu sama ya. Sorry, bukan exchange rate level, tapi apa namanya, untuk level dari W-nya ya, apa namanya, tingkat upahnya W2-nya tadi masih di 1 di UK, kemudian 3 di US kan tadi kan. Nah, berarti 1 W2 per W1 kali E1 dibagi 3 setengah berarti 0,67 kan seperti itu. Oke, kemudian in this as a pointer, negara 1 US should export everything to the left of pointer. Jadi negara 1 ya, negara 1 itu berarti ini dia akan mengekspor produk yang berada di left of pointer ya, berarti di sebelah kirinya ini ya. Nah, ini ya, sebelah kirinya ini ya. Kenapa? Ya coba aja dihitung ya, coba aja dihitung 2 kali 3 6 kali 0,5 kan. Kemudian 2 kali ini ya tadi yang kita hitung ya. Kalau tadi kan urutannya di sini kan with bla 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 bla, kemudian close di paling ini. Nah, ini kan sudah diurutkan untuk apa? Untuk mempermudah agar di negara 1 ya, negara 1 dia fokusnya adalah di pointer atau di sebelah kiri pointer ini ya, cuma itu. Jadi ini yang di short ya, yang di short ya, yang di short, yang diurutkan ya. Bukan yang di apa namanya, sama dengan sebelumnya. Jadi sudah diurutkan ya. Jadi ini berbeda dengan sebelumnya. Oke, kemudian otomatis ya di sebaliknya di UK itu adalah yang di short di sebelah kanan pointer ya. 4 kali 1 4, 3 kali 3 ya kan, berarti ini di close, berarti di close di UK ya.
Oke, sorry kali ini. Berarti P close di UK ya. Ya, P close di UK itu kan berarti di sini close 4 kali 1 berarti kan 4 ya. 4 kan. Kemudian di US ya, di US P close di US berarti kan 3 kali 3 kali 0,5 kan exchange rate-nya berarti kan 4,5 berarti kan di sini kan. Artinya apa? Artinya P di UK ini kan lebih murah sehingga dia akan ekspor. Tulisan saya kok jelek banget nih. Nah, dia akan ekspor. Kemudian untuk metal, P metal di UK itu kan berarti 4 kali 1 4, kemudian di P metal di US itu berarti 4 kali 3 12 kali setengah berarti kan 6 ya kan. Nah, sama. Kemudian untuk UK cheese ya, cheese ini berarti P cheese ya, P cheese di UK ini berarti 1 kali 3 3, kemudian P di P cheese di US ya, ini tadi UK ya. Ini tadi UK ya. Ini berarti P 5 kali 3 15 kali setengah berarti 7,5 ya. Berarti kan lebih untuk close sheet metal cheese itu kan punyanya UK. Artinya UK harga ketiga produk tersebut itu kan lebih murah di UK dibandingkan di US. Tetapi tidak untuk computer dan wheat kan seperti itu. Untuk wheat itu kan punyanya si US. Artinya harganya lebih murah di sana dengan asumsi ya which rate-nya adalah $1 terhadap UK ya, adalah 1 pound sterling, kemudian E-nya atau exchange rate-nya itu apa namanya 0,5 ya, atau tadi 1 US itu sama dengan 0,5 di pound sterling ya, sama dengan. Oke, kemudian ya kesimpulannya ya. Okay, if the US wage rates were to fall, the pointer would move to the right, ya, to the right, ya. When the US wage rates fall, ya. Okay, jadi di sini when US wage rates fall, from the pointer would move to the right, ya, to the right, ya. Right ya, berarti sini kalau Anda ya, right ya, di sebelah kanan ya, move to right sebelah kanan, and the US would start exporting good if presently import ya, otomatis. Kemudian if the US wage rates to rise, the pointer would move left ya, ketika apa namanya wage rates-nya ya, tingkat upahnya di Amerika itu rise ya, naik, maka pointernya ya, pointer tadi ya untuk pemisah mana yang ekspor mana yang import, maka move to left ya, sebelah kiri. Kalau naiknya nanti cukup besar, maka nanti semuanya impor Amerika kan, seperti itu. Kemudian change in the UK wage on the exchange rate will also move to the pointer, move the pointer and thus affect the pattern of trade. Ya, tadi yang kita lihat hanya dari perspektif Amerika, tetapi kita belum melihat bagaimana apa namanya perubahan atau pergeseran ya, pergeseran dari 3 variabel tadi dari sisi si partner, dalam hal ini adalah UK, itu kan belum kita lihat. Nah, nanti Anda bisa mengilustrasikan ya, Anda bisa menghitung ya, kira-kira nanti bagaimana tuh ya pola perdagangannya dari kedua negara ini. Baru 2 negara untuk 1 2 3 untuk 6 produk. Bagaimana nanti kalau ada 20 produk, kemudian ada 5 negara, maka nanti gambarnya akan menjadi 3 dimensi nanti ya. Itu.
Oke, ya. Nih ya, ini untuk yang 3 variabel ya. Kemudian kita adding the transportation cost. Nah, ini tambah rumit lagi nih. Jadi di sini ini apa namanya, sebenarnya ini untuk melihat ya, untuk melihat asumsi-asumsi yang tidak ada di classical model ya, di Ricardian ini, coba ketika dimasukkan apakah teori ini masih relevan apa tidak, intinya kayak gitu. Misalnya nih ya, transportation cost ya, itu kan di asumsinya si Ricardo ini kan tak ada ya, tak ada ya. Nah, sehingga di sini bagaimana jika biaya transportasi itu dimasukkan ya, seperti itu. Oke, asumsinya ya ini meskipun transportasi dimasukkan, tetapi di sini masih menggunakan asumsi juga ya. All transportation costs are paid by the importers. Oke, jadi misalnya atau asumsinya bahwa semua biaya transportasi itu ditanggung atau dibayar oleh importer atau oleh pembeli. Kemudian transportation costs are measured in the term of the labor content ya. In term of the labor content. Oke ya, jadi ini nanti menjadi bagian ya dari labor term-nya ya, jadi labor term-nya. Oke, kemudian ya, kondisinya berarti sekarang ini ya, in the ekspor di negara satu, kondisinya adalah ketika A1J berarti produktivitas untuk produk C di negara satu ditambah dengan TRJ ya, berarti di sini adalah biaya transportasi ya, T ke negara R untuk produk J lebih kecil dari W2 per W1 kali E. TRJ tadi adalah biaya transportasinya ya, biaya transportasinya. Suppose in the previous example, T cost are 1 labor hours. Oke, karena tadi ya, ini ya, asumsinya adalah ini, transportation costs are measured in the term of the labor content ya, labor content ya, hati-hati. Oke, sehingga di sini ilustrasinya adalah suppose in the previous example T cost atau transportation cost maksudnya are 1 labor hour ya, karena asumsinya bahwa biaya transportasi itu kontennya atau include di labor wage atau di wage rate-nya tadi ya. Ya, ketok angel ini, enggak angel ini ya. Enggak angel. Nah, oke, nah sehingga di sini ya, karena tadi ya biaya transportasi itu including atau dimasukkan di dalam biaya tenaga kerja ya, atau equal dengan 1, maka di sini untuk masing-masing eksportir ya, itu ditambahkan 1 sebagai bentuk dari biaya transportasinya ya. Sehingga di sini untuk computers, untuk e-computers itu 2 tambah 1, e-waste tambah 1 ya, ini produktivitasnya ya tadi ya, berarti A plus T cost kan, seperti itu kan ya, T cost ya, T karo plus podo. Ya, intinya adalah produktivitas ditambah dengan biaya transportasi. Biaya transportasi itu equal dengan 1 produktivitas tenaga kerja ya, 1 jam ya. Oke, untuk US juga ya, untuk karena tadi dia spesialisasinya di computer dan wave, berarti yang ditambah computer sama wave. Kemudian di UK itu dia punya clothes, metal and cheese ya, metal and cheese ya, maka yang ditambahkan adalah itu. Nah, kemudian sekarang Anda bisa menghitung ya, bagaimana
dengan harga ini, dengan produktivitas ini, dengan variabel biaya transportasi, nah sekarang ada pergeseran ya, ada perubahan pointer. Yang pointernya tadi itu antara with dan close, sekarang berubah atau bergeser antara close dan metals, kan seperti itu ya. Oke, jadi asumsi ini yang harus dipahami. Oke ya, jadi jangan bingung ya, jangan bingung. Kenapa Pak yang ditambahkan kok di eksportirnya? Kenapa nggak importirnya? Ya kan, pasti timbul pertanyaan kan, kok yang ditambahkan kok hanya yang di sini sama yang di sini, padahal dia kan yang ekspor tuh, ya kan. US berarti dia akan misal komputer sama W tadi, UK cloth, metal sama cheese, kok yang ditambahkan di situ Pak? Kenapa nggak yang di sini juga? Nih, ya bukan ya. Kenapa? Karena lihat asumsinya. All transportation costs are paid by importers. Berarti harga yang nanti harga eksportir ya, harga jual ekspor yang akan diberikan atau harga jualnya berarti kan include biaya transportasi. Kenapa? Karena biaya transportasi dibayar oleh importir. Otomatis harganya adalah harga plus biaya transportasi. Makanya yang ditambahkan adalah di ekspornya, bukan di impornya. Kalau yang ditambahkan di impornya, berarti nanti biaya transportasi yang bayar si eksportir dan si importir dan bukan si eksportir nanti. Ya, seperti itu ya. Makanya di sini yang ditambahkan adalah di variabel ekspornya. Kenapa? Karena ini nanti akan ditanggung oleh si impornya sana, si importirnya sana. Begitu juga ini nanti akan ditanggung oleh importirnya ya. Itu. Oke, ya, berikutnya adalah transportation cost in example. Oke, sehingga di sini ya, notice that although the UK has a comparative advantage in clothes, it shall no longer export this product since ini ya. Oke, ya kenapa? Ya karena tadi ya biaya untuk mempermudah penghitungan ketika biaya transportasi dimasukkan sebagai bagian dari unit cost of labor ya, unit cost of labor, maka harga pengaruhnya secara langsung terhadap harga kan seperti itu. Oke, jadi di sini tadi ya A1J plus TRJ per A2J sama dengan 0,6 ya. Di close ya, di close tadi. Jadi Anda bisa pakai ini, Anda bisa menghitung langsung ya, menghitung langsung dari sini tadi, ya kan? Di sini ya, 4 tambah 1 berarti 5, 5 kali 1 berarti 5, kemudian di sini 3 kali 3, nah ini ya, jadi P UK sekarang P close ya, P close di UK berarti mana tadi ini ya, 4 tambah 1 kali 1, 5. Kemudian untuk P close di US, 3 kali 3, 9 kali setengah. Setengahnya E-nya, berarti 4,5. Sehingga kan seperti ini ya. Ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Ya, saya harap bisa dipahami ya. Kemudian ketika dimasukkan variabel ini ya, variabel produktivitas ya, nih ya. Kemudian in the real world, same product with high T cost, for example, bulky are not treated. Ya, jadi untuk barang-barang yang di dunia real ya, dunia real itu kan untuk barang-barang yang sifatnya itu butuh treatment khusus, kemudian biaya transportasinya itu tinggi, ya biasanya itu tidak, atau ya apa ya, tidak diperdagangkan. Diperdagangkannya pun itu hanya untuk tujuan-tujuan tertentu, ya bukan untuk untuk dijual lagi. Ya. Contoh ekstrimnya adalah ini. Contoh ekstrimnya adalah Singapura, beli pasir dari tempat kita. Ya, beli pasir. Ya, tempat kita pasir ya 1 truk itu hanya 1,5 juta. Tapi berapa biaya transportasinya kan seperti itu.
Ya itu untuk apa? Apakah pasir nanti di sana itu dikonsumsi, dijual belikan untuk bangunan dan sebagainya? Enggak. Karena ada tujuan tertentu, ada tujuan politik kan seperti itu. Ilustrasi ekstrimnya seperti itu ya. Makanya in the real world, some product with high T cost, ya, some product with high T cost, for example, bulk are not trade itu. Kemudian more than two countries, having more than two countries also has no effect on the basic classical models. Oke, jadi tadi untuk banyak produk itu tidak berlaku juga. Kemudian having more than two countries also has no effect. Ya, ini ya, simpulannya adalah ini. Has no effect on the basic classical models. Oke, kemudian contohnya adalah di sini ya, more than two countries an example ya, we have a UK, France sama US, then the product and with and clothes. Oke, UK adalah ini, kemudian France, kemudian US ya. Oke, kemudian autarky price ratio atau APR-nya adalah ini. Oke. Berarti di sini di UK 1C sama dengan 1,5W, 1C sama dengan 1,5 ya, 3/2 ya. 3/2 ya, berarti kan ini kan 3/2. Kemudian untuk close 1W sama dengan 0,67 ya, yang 2/3. Kemudian di franc ya, di franc untuk 1C itu sama dengan 1,67 ya, berarti 3/5 kan. Sorry, kebalik. Ini berarti 5/3 kan. Kan C terhadap W ya. C terhadap W, sorry ya. Kemudian W terhadap C berarti kan 3/5. 3/5. Kemudian di US 1C sama dengan 2W, 1C sama dengan 2W ya, 6 dibagi 3. Kemudian 1W terhadap C berarti kan 3/6. Makanya 1W sama dengan 0,5 C ya. Itu ini ausarkinya. Kemudian UK has the comparative advantage in clothes since its autarky clothes price is the lowest. Okay, UK has the comparative advantage in clothes ya. UK has the comparative advantage. UK have a comparative advantage in clothes since the price of clothes is lowest. Oke, ya benar sekali ya. Jadi di sini ya untuk close-nya 1,5 di UK, 1,67 berarti lebih tinggi, 2 berarti lebih tinggi di US. Makanya di sini ya di UK comparative advantage untuk close di UK adalah yang paling rendah. US in the comparative in width and autarky with prices the lowest juga ya, sama. Untuk US untuk width 0,5, 0,6, 0,67 ya, benar ternyata ya. Ini ya. Ternyata benar ya, 0,5 terhadap 0,6 terhadap 0,67. Berarti di sini untuk apa namanya US close ini adalah yang paling lowest. Kemudian UK untuk width ini yang paling lowest. Artinya apa? Artinya lah terus franc ngapain dong? Ya franc ngaplo dong. Nah, ternyata di sini benar bahwa
apa namanya, having more than two countries also has no effect on the basic classical model. Ya, artinya apa? Artinya di sini di frank ya, di frank dia nggak dapat manfaat apapun gitu loh. Artinya perdagangan itu tak bisa gitu loh ya, tak bisa gitu. Oke, kemudian if the term of trade jika term of trade-nya 1C sama dengan 1,8 or 1W sama dengan 0, and the US will export with because the international price is the US domestic price. Oke, ya, sama dengan kemarin. Franc and the UK will export close because the international price is greater than domestic price. Oke, berarti franc sama UK, ya. Kemudian ya di sini asumsinya bahwa 1C sama dengan 1,8 ya. Ingat ya kemarin ya bagaimana menentukan apa namanya nilai tukar ya, nilai tukar. Jadi antara ini sama antara ini ya kemarin ya. Saya nggak akan ulang lagi. Kemudian US will export with ya, with France will export close because ya. Oke, kemudian maka TOT-nya ya, TOT term of trade-nya ya 1C sama dengan 1,8 ya. Jadi TOT itu kemarin adalah asumsi dari nilai ini apa namanya? Nilai bukan nilai tukar ya, tetapi nilai tukar perdagangannya sebenarnya, tapi bukan di uangnya ya, itu. Oke, kemudian if the term of trade are 1C sama dengan 1,6 or 1W sama dengan 0, then US and France will export with because the international with price is greater than the jadi term of trade itu sama juga ya apa ya harga internasional lah ya, harga internasional. Ya, makanya kemarin itu kan apa namanya harus lebih besar dari nilai tukar di ekspor maupun di impor ya seperti itu. Jadi apa namanya antara itu kan seperti itu. The US and franc will UK will export clothes. Jadi kan di sini kalau kita lihat nih perdagangannya ya perdagangannya kan nggak ini ya nggak apa namanya ketiga negara itu kan apa namanya kalau si Ricardo atau teorinya Ricardo itu kan tidak bisa diimplementasikan secara presisi ya, intinya adalah itu ya. Nanti Anda bisa menghitung sendiri ya, jadi bagaimana pola perdagangannya atau trade pattern-nya itu bagaimana ya, itu nanti silahkan dihitung. Evaluating the classical models, empirical study generally show that the classical model is consistent with observed trading pattern. However, the complexity of two-day war means the classical model can't display a complete understanding of the international trade. Ya, selama asumsi yang dipenuhi, asumsi yang dipakai menurut kaum klasik itu terpenuhi, ya itu saya konsisten. Tetapi dengan kondisi yang seperti ini, ya kan nggak mungkin tuh ya sekarang perdagangan hanya untuk dua produk, kemudian dua negara itu kan tak mungkin kan, tak mungkin. Nah, sehingga di sini apa namanya modelnya si Ricardo itu tidak bisa menjelaskan itu ya, itu. Oke ya ini untuk yang apa namanya poin pertama ya. Kemudian kita akan ke poin berikutnya ya ke apa namanya chapter berikutnya ya seperti itu.